Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya Dwi Ayuno Vindasari, NIM 1720 10 10 10 21 di kelas Kunci Strategi Pemasaran melalui Inovasi Produk di Era Digital Marketing. Pada pelatihan yang ketiga dari keempat pelatihan atau dari 4 pelatihan yang akan kita lalui. Nggak terasa ya sudah memasuki pelatihan yang ketiga. Nah, pada pelatihan yang ketiga ini ada sesuatu yang spesial karena pada kali ini kita akan punya 2 sesi nih. Biasanya kita hanya belajar melalui video yang kita upload di YouTube, yang kita bisa mengaksesnya di YouTube secara bebas. Nah, yang satunya lagi kita ada ruang pertemuan. Nah, ruang pertemuan ini linknya bisa kita akses kalau kita join di kelas sdunech.id yang teman-teman atau bapak ibu semuanya kan sudah bergabung ya di kelas itu. Nanti di situ sudah ada tertera linknya, jadi bisa langsung masuk melalui link itu, dan di situ nanti juga kami sediakan untuk record pertemuan. Nah, bisa juga diakses tentang materi strategi pemasaran dan juga tips dan juga triknya. Nah, kali ini kalau yang pemateri di link Zoom itu disampaikan oleh Nur Lailatul Latifah dari mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang tentu saja berkompeten ya di bidangnya. Baiklah, kita lanjut saja untuk kali ini pelatihan yang ketiga yang sesuai dengan PowerPoint yang telah diunggah, dan Bapak Ibu bisa mendownload dan juga teman-teman semuanya bisa mendownload di sdunech.id di akun masing-masing. Ini mengenai pengenalan jenis kemasan kekinian dan pelatihan penggunaan Tokopedia. Jadi ini akan ada 2 sesi ya. Sesi yang pertama tentang jenis kemasan kekinian dan yang kedua tentang pelatihan penggunaan Tokopedia. Kita lanjut yang pertama nih. Apa itu kemasan kekinian? Jadi kemasan yang mengikuti tren atau selera pasar pada saat ini. Jadi berikut ini adalah contoh-contoh tren kemasan kekinian untuk makanan. Nah, ini saya zoom. Ini ya contoh dari kemasan kekinian. Kenapa sih kok kita tuh perlu membuat suatu kemasan yang mengikuti tren? Karena untuk menarik selera konsumen, maka kita harus membuat sesuatu yang unik yang sudah kita jelaskan di pertemuan selanjutnya, yaitu dari brandingnya juga bagus. Salah satunya juga ditunjang dari kemasannya yang bagus juga. Nah, kalau kita belajar dari kemasan ini, sepertinya ini kan dia jualan tentang keripik atau tentang makanan camilan ringan seperti itu. Maka dia memilih untuk kemasan yang simple. Kemudian di sini ikonik, yang ada gambarnya ini ikonik. Kemudian dia di sini ada gambarnya, kemudian rasanya apa. Dan untuk desainnya ini cukup simple tapi cukup representatif, menggambarkan banget apa yang ada di dalam isinya ini. Rasa-rasanya dengan warna yang berbeda. Ini kan ada pepper, terus ada half salt, ada beef and log, kayak gitu. Kemudian yang kedua, nah ini adalah kemasan kekinian untuk keripik apel. Biasanya kita banyak kan yang jualan keripik apel gitu, dan sebagian besar dikemas dengan aluminium yang dia itu tertutup. Kita nggak tahu gambarnya ini di dalamnya kayak apa. Nah, salah satu menambah estetika dari kemasan itu dengan menambahkan gambaran apel-apel seperti ini. Jadi kelihatan lebih estetik. Kita bisa melihat bagian dalamnya. Oh, bagian dalamnya kok cantik. Gimana ya rasanya? Jadi konsumen ini tertarik untuk merasakan bagaimanakah rasa apel yang ada di dalamnya itu. Jadi tertarik untuk membeli. Jangan lupa diberi juga diberi juga merek pada bagian ini, kemasannya di sebelah sini diberi merek. Kemudian ingredients juga, expirednya di sebelah sini juga diberi. Nah, kalau ini di kemasannya kemasan yang kedap udara, atau dia biar nggak gampang tetap keras gitu, nggak gampang, istilah bahasa Jawanya itu adem atau melempem gitu, tapi ya gitu nggak keras lagi. Kalau misalnya dia ditaruh kayak gini, dikasih ziplock, maka dia lebih tahan lama. Selanjutnya, nah ini nih yang sekarang lagi tren dari ketiga jenis ini. Ini yang paling tren. Kenapa kok paling tren? Ayo kita bedah satu persatu.
Jadi gambarannya ini dari segi tampilan atau desain sudah tidak dibohongi lagi kalau ini sangat menarik ya, menarik konsumen. Ini kan disesuaikan dengan target pasarnya. Kalau anak muda suka nih dengan kemasan-kemasan yang full image atau full gambar kayak gini. Gambarnya banyak banget ya, kayak di sini-sini ini banyak gambar-gambar gitu. Terus di sini ini nama nama pabriknya atau nama produsennya. Ini keripik apa nih? Ada nama keripik-keripiknya. Terus habis itu ini ada expirednya juga, dan gambar yang berwarna-warni ini full warna-warni, kemudian ada gambar-gambarnya ini tentu akan lebih menarik eye catching ya, menarik mata kayak gitu. Terus ini juga diberi ziplock juga, tujuannya biar lebih tahan lama. Kita lanjutkan ke yang kedua, apa sih fungsi desain kemasan yang menarik? Nah, fungsinya yaitu yang pertama, meningkatkan pemasaran dan daya jual, meningkatkan brand dan kualitas produk di mata masyarakat, menjaga kualitas barang, kemasan yang bagus dalam hal desain maupun ketahanannya akan menjadikan lebih awet. Ya dong, kalau misalnya kita buatnya secara hampa udara misalnya kayak gitu, itu kan mengurangi mikroorganisme seperti bakteri ataupun jamur yang akan masuk ke dalam makanan tersebut yang akan mengkontaminasi. Tapi kalau kita bentukannya itu tertutup, steril, ya gak steril banget sih ya, pokoknya tertutup, bersih dan tidak terkontaminasi dengan udara luar lagi, maka diharapkan itu akan lebih awet. Kemudian ada sarana komunikasi, maksudnya jadi dari melihat kemasan yang sudah lengkap, ingredientsnya atau bahan dasarnya itu apa, kemudian rasanya apa aja, expirednya apa aja, terus dari warna sudah mencerminkan, terus ini terbuat dari apa, misalnya kayak olahan rempeyek atau olahan rempeyek udang, terus gambarnya kayak udang-udang gitu, olahan keripik singkong, ada lambangnya singkong-singkong gitu kan. Orang yang melihat pun juga sudah tahu, oh ini loh olahan keripik singkong. Dia nggak bakal tanya lagi, mbak ini apa ya, ini olahan apa ya, nggak bakal tanya gitu lagi, karena dari kemasannya kita sudah memberitahu kalau ini loh olahan keripik singkong kayak gitu. Selanjutnya adalah estetika. Estetika ini berarti untuk menarik untuk menarik konsumen tertarik terhadap produk yang kita miliki. Dan juga ergonomi itu kenyamanan, jadi nyaman gak sih kayak kita memandangnya, kita megangnya gitu. Misalnya ini kita punya produk minuman yang secara target pasar memang langsung diminum. Nah, langsung diminum. Itu kan kita akan sesuaikan. Misal dari kemasannya, ada yang 250 cc, ada yang 500 cc. Kalau misalnya sekali makan, tentu saja ini kita milihnya toh yang 250 atau yang 500 cc. Gak mungkin kita buat kita jual yang semuanya 1500 cc. Berarti kalau yang kita jualnya yang besar-besar itu 1500 ml itu kan berarti targetnya untuk persediaan, bukan untuk langsung diteguk diminum yang langsung besar itu, karena kurang nyaman kalau misalnya minum langsung dari botol yang gede itu gitu. Jadinya ada beda lagi untuk kemasan-kemasan yang lebih nyaman. Nah, terus misalnya lagi juga kenapa sih ada sesuatu, misalnya pada salah satu produk itu memilih penyimpanan atau penjualan dari misalnya bon cabe itu kan dia bentuknya kayak tabung gitu, terus nanti bisa dibuka ya kan, bisa dibuka sesekali dengan cetekan yang kecilnya itu. Nah, kenapa kok dibikin kayak gitu? Itu juga fungsinya ergonomi. Kenapa? Karena kita biasanya makainya hanya sedikit-sedikit, terus itu diameter lingkarannya juga disesuaikan dengan genggaman kita, jadi nggak seambarangan. Jadi semua benda atau kemasan yang sudah ada di pabrik itu sebenarnya juga mementingkan prinsip ergonomi, dan prinsip ergonomi itulah yang harusnya kita terapkan juga pada produk yang akan kita buat, yang akan kita jual. Bagaimanakah pantasnya, bagaimanakah nyamannya konsumen menggunakan produk kita. Selanjutnya,
bagaimana cara mendesain kemasan yang menarik? Nah, ini adalah pemilihan warna yang tepat karena akan memberikan daya tarik tersendiri. Nah, ini ya. Ini kan tadi dia memiliki pemilihan warna yang tepat. Ada warna pink, merah, kuning, coklat, dan juga orange. Supaya kita artikan di sini merah nih. Merah melambangkan kekuatan cinta, keberanian besar, dan juga hasrat, kuning, energi dan kebahagiaan, dan lain sebagainya. Jadi warna-warna ini akan lebih menarik ke konsumen. Coba bayangkan atau kita bandingkan dengan pemilihan warna yang tidak eye catching gitu, maka orang-orang juga bakal mikir berkali-kali ya kita mau membeli produknya atau enggak, kayak gitu. Selanjutnya, cara menarik konsumen dengan kemasan. Kemasan yang menarik dengan kalimat sederhana. Ini ada kalimat sederhananya ya. Nih, nuts and nuts. Terus ada bentuk kemasannya yang sesuai. Kalau misalnya bentuknya dia popcorn, bisa dibuat seperti ini, stick kayak apa ya itu namanya? Bentuk stick itu juga bisa stick coklat, bisa ditaruh di sini. Terus ini keripik-keripik bisa ditaruh kayak di sini gitu. Website apa yang bisa mendesain kemasan? Nah, ini nih, ini juga penting untuk kita belajar desain atau kita terinspirasi dari desain tertentu. Nah, website yang bisa mendesain kemasan itu ada design inspiration. Jadi ini design inspiration itu ada berbagai hal. Di sini kita tinggal ngetik di bagian, kita kan klik nih, kita ketik di Google design inspiration, nanti akan keluar di paling atas, lalu kita klik, lalu kita nanti setelah terbuka websitenya kita tuliskan packaging atau kemasan kayak gitu, nanti akan keluar sendiri. Ini nih kemasan kekinian dalam mendesain telur misalnya, ini kemasan untuk mendesain atau mengemas misalnya makanan ringan. Terus ini biskuit atau wafer kayak gini ya. Nih, yang kedua ada Lovely Package. Nah, ini juga Lovely Package, salah satu website yang bisa mendesain kemasan. Lalu ada juga Create ID, jadi Split Leaf Coffee. Ini contohnya, model-modelnya itu kayak gini. Terus ada Template Maker. Nah, bedanya kalau Template Maker ini dia untuk yang tipe-tipe dia ini bentukannya kardus kayak gitu. Jadi cocok untuk kita gunakan template maker. Selanjutnya saya akan memberikan contoh di kemasan-kemasan yang menarik. Nah, pada saat ini lagi trending atau sedang tren di pasaran itu kemasan yang bentuknya paper kayak gini atau kertas. Nah, bentuk-bentukan seperti ini nih yang sekarang lagi menarik banget, dan teman-teman dan Bapak Ibu semua bisa untuk mengadopsi atau bisa terinspirasi nih dari kemasan-kemasan yang seperti ini. Nih, kenapa sih kok kemasan ini penting? Ya tadi fungsi kemasan itu banyak ya. Selain untuk sarana komunikasi, untuk meningkatkan juga daya jual, karena semakin terlihat elegan dari bentuk kemasannya, ini kan kayak terlihat mahal gitu. Nah, maka harganya juga bisa naik, juga bisa memberikan nilai jual nih. Kemasan makanan ringan bisa pakai yang seperti ini tuh, bisa ya, bisa terinspirasi ya dari jenis-jenis kemasan seperti ini. Memang yang paling yang paling sekarang sedang hits itu yang kemasan kotak-kotak box kayak gini. Oke, ini bisa dibuat ngemas nih, biji-bijian bisa, dan sebagian besar makanan nih, makanan. Jadi biasanya rice box yang hanya kotak kayak gitu sekarang udah bisa diinovasikan jadi yang lain ya, kayak gini. Oke, seperti itu. Jadi untuk sesi yang pertama mengenai kemasan sudah cukup seperti itu. Baiklah, jika ada pertanyaan langsung bisa ditanyakan ya, menghubungi saya melalui WhatsApp ataupun bertanya secara langsung kepada saya apabila bertemu dengan saya. Seperti itu ya. Kita lanjutkan ke sesi yang kedua.
Baik, kita lanjut ke sesi yang kedua, yaitu penggunaan Tokopedia. Jadi, gimana sih Tokopedia itu merupakan salah satu e-commerce juga. Selain kemarin kita udah belajar Lazada sedikit ya. Kita belajar tentang Lazada, sedikit juga kita belajar tentang Shopee. Selanjutnya kita belajar tentang Tokopedia gitu ya. Yang pertama, kita download dulu lah aplikasinya melalui Play Store. Setelah itu kita buka dan atur toko. Ikuti langkah mudah berikut di aplikasi Tokopedia. Buka aplikasi, klik akun dan juga akun toko. Nah ini ya penggunaan Tokopedia. Nanti kita bisa gunakan namanya yang sesuai dengan KTP. Apalagi kita mau jadi penjual ya, kita harus sesuaikan dengan identitas yang kita miliki. Kita tentukan nama toko dan juga domainnya, isi survei, dan masukkan alamat toko yang lengkap. Selesai deh pembuatan tokonya. Ini contohnya ya, Toko Putri Duyung. Nih kita pilih kecamatannya. Nih buka toko. Kita pilih juga ekspedisi pengirimannya. Oke. Baiklah, semoga bisa dipahami dan terima kasih semuanya Bapak Ibu. Mohon maaf ya apabila kurang maksimal, dan semoga bisa mengikuti di pelatihan yang terakhir besok untuk kelas yang kunci di era digital marketing. Kunci strategi pemasaran di era digital marketing. Oke, dan akan ada pembukaan kelas selanjutnya, juga ditunggu ya. Terima kasih banyak atas partisipasinya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.